Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para youtuber tercuan di semesta. Saya ingin bicara tentang vaksin Nusantara. Ini bagian kedua. Tapi sebelumnya saya ingatkan diri saya sendiri dan juga penonton di 5 benua bahwa hidup kita itu hanya satu kali. Setelah itu pulang ke akhirat dan tidak kembali lagi ke dunia. Dan nanti di akhirat itu kita dikumpulkan oleh Allah dan ditanya 4 pertanyaan. 1, tentang badan, untuk apa badan digunakan selama di dunia. Dan kedua, umur dibuang-buang untuk main game online, untuk ngomong yang gak jelas, untuk hal-hal yang tidak menimbulkan amal, melahirkan amal soleh. Yang ketiga, ilmu itu untuk apa digunakan, yang sudah Allah titipkan itu. Dan keempat, harta ya. Harta itu pertanyaannya 2, dari mana didapatkan, haram atau halal, dan kemudian ditanya juga harta itu untuk apa digunakan, untuk jalan yang halal atau jalan yang haram, kira-kira begitu. Jadi 4 hal itu tentang badan, umur, ilmu, dan harta itu kita masing-masing akan ditanya, dan moga-moga kita bisa menjawab pertanyaan 4 hal itu. 4 hal itu diungkapkan oleh Rasulullah dan kita singkat BUIH. Dan ingatlah masing-masing tentang bahaya akhirat. Dan sekarang saya akan bicara tentang vaksin Nusantara yang sudah diuji klinis oleh Dr. Terawan, yang diinisiasi oleh Dr. Terawan mungkin dengan tim, tetapi tampaknya pemerintah itu tidak mendukung ya, atau semacam apa ya, karena ada Sinovac yang memang bisnis triliunan rupiah ya. Dan itu kalau ada vaksin karya anak bangsa sendiri, produksi dalam negeri, tentu ada gangguan bagi orang-orang yang merasa ini bisnisnya terganggu melalui vaksin yang besar-besaran dari Cina itu, Sinovac 19, yang di Arab Saudi nggak laku ya, karena orang yang mau umroh itu, karena Menteri Agama sendiri di berita online itu kan ada, itu harus pakai Pfizer atau Moderna. Arab Saudi harus tidak menerima kecuali orang-orang yang masuk umroh ke tanah suci itu sudah divaksin oleh 2 itu, yaitu Pfizer yang Jerman itu yang produksi orang Muslim itu, dan Moderna ya. Padahal Pfizer itu konon kata Ibu Siti Fadila Supari ya, yang dulu melawan dominasi WHO itu, kasus MERS itu dia bilang pernah juga divaksinkan itu mati 23 ya di Swedia, dan tidak ada kabar selanjutnya ya soal Pfizer. Tapi di Arab Saudi Pfizer dan Moderna itulah yang dipakai. Jadi orang Indonesia yang sudah divaksin Sinovac yang produksi Cina, yang memang belum disertifikasi oleh Badan Dunia Kesehatan WHO, itu nggak laku di Arab Saudi. Tapi di sini divaksinkan besar-besaran ya. Dan sekarang muncul semacam satu challenger vaksin Nusantara. Dulu sebenarnya ada vaksin merah putih yang disebut oleh Presiden Jokowi untuk karya bangsa sendiri, tapi mana hasilnya? Mana buktinya? Malah yang dipakai produksi Cina kan gitu ya. Nah sekarang ada vaksin Nusantara produksi Dr. Terawan yang dulu dipecat sebagai Menteri Kesehatan. Sekarang dia menawarkan, atau timnya melakukan uji klinis, atau ini loh karya anak bangsa vaksin Nusantara. Tapi menurut versi perspektifnya Rocky Gerung di Hezbollah Arif Point atau di Hezbollah Rocky Gerung Official itu, katanya vaksin ini kan berarti semacam perlawanan elit ya terhadap pemerintah, dengan cara melakukan melalui vaksin Nusantara yang diproduksi atau yang digagas oleh Dr. Terawan itu. Jadi ini perkembangan baru yang sebenarnya tidak mudah untuk diselesaikan, karena di balik Sinovac 19 itu ada bisnis besar ya. Bisnis besar yang sudah terlanjur dibeli, dan tentu pos-pos tertentu sudah mendapatkan TST ya. Tidak mudah untuk menggagalkan atau menyetop ya perjanjian pembelian besar-besaran jutaan dus Sinovac dari Tiongkok gitu. Jadi tidak mudah untuk lahirnya produk dalam negeri dan menjadi semacam komplementer atau apa ya, semacam vaksin tunggal di negerinya sendiri ya, namanya vaksin Nusantara. Ini menarik ya, karena daya pikat denting dolar dan dinar itu bisa mengalahkan produk dari karya bangsa sendiri, yaitu vaksin Nusantara. Kemungkinan begitu ya, mungkin dapat porsi yang kecil saja bagiannya nanti untuk sekedar mengakomodasi atau menganggap bahwa ini loh karya dalam negeri. Tapi nggak mungkin dia akan mengalahkan atau mendominasi vaksin dan mengalahkan vaksin Sinovac dari Tiongkok.
Karena alasan tadi, saya Yudi Pramuka untuk donat dari para youtuber tertua di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.